Oke, kembali lagi di toko yang sudah sangat lama tutup ya, sudah hampir 4 bulan. 7 bulan atau udah 7 bulan atau udah 7 bulan Konbini malah ya. tuh 7 bulan ya? Bulan ya Ini terakhir tuh pokoknya Last Voyage-nya Shani ya, kita ini bahas itu. ini Konbini pertama di Aji Mumpung setelah 7 bulan dan video pertama Aji Mumpung setelah 4 bulan. Gue inget. Oh iya, videonya kita tuh terakhir ini ya, Kompas Ngidol. Ini sisir ya, by the way, bukan yang lain. Iya, ini juga Yupi ya, bukan yang lain. Sama Jadi Kompas gimana Ngidol. kabarnya? Ya, jadi gimana kabar teman-teman hari ini? Ya, Tahu kabar The Bebex. Kita jangan melupakan nama Bebex. subscriber kita, lebih pendengar The Bebex. Oh, Gue sampai lupa timer. Halo, The Bebex. Sekarang 11.20, Halo, Far. The Bebex. Oke, 11.20 ya. Ya, kenalin The Bebex. Saya Farhan Kebab. Kayaknya nggak perlu kenalan lagi. Sebagai penjaga toko-toko ada yang lupa kan. Iya, oke. Dan saya Bagaska sebagai customer langganan. Biasanya beli apa di sini emang? Itu apa? Nipis madu. Nipis madu dalam mangga. Ya, jangan. Ya, gimana, guys? Ya, masuk lah ya nipis madu ya. Nipis Gimana? madu itu apa ya? Mayora ya? Lupa gue. Aurel dong, Aurel Mayora. Anjir, baru mulai jokesnya udah wotak banget nih. Kalau Mayori, Iril Mayiri. Lu dengerin jokes itu gak yang dia sama Radit? Enggak tahu gue. Enggak gue enggak dengerin. Tahu ya. Ya stand up coy sekarang coy sih. Iya, itu gue tahu. Nah, materinya itu. Hari ini kita mau bahas apa, Far? Kita akhirnya kita ke toko lagi setelah sekian lama. Ada apa nih? Soalnya kenapa kita balik ke toko lagi, karena udah ada mulai pembukaan penjualan meet and greet gitu. Itu dia. Soalnya bulan Februari kita akan mengadakan, JKT akan mengadakan meet and greet lagi gitu. Tepatnya tanggal 8 Februari kalau nggak salah. Sebelum puasa pokoknya. Oh iya, puasa Februari ya. Nah, jadi sebelum puasa kita meet and greet tuh. Kenapa sebelum puasa ya? Orang mah setelah ya. Iya, makanya kayak waktu 2023 tuh yang di Smesco yang nice itu kan setelah lebaran. Itu makanya lebaran wota. Setelah lebaran kalau nggak salah. Iya, makanya the real lebaran wota. Ini kita belum lebaran, udah lebaran duluan kan ini ya. Tapi lu kira-kira ikut nggak guys meet and greet? Ya kan sudah dibuka kan kemarin ya ininya. Tapi kemarin banget nih, ini kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Kemarin hari Jumat. Kenapa lu ngirim hari Kamis anjir? Enggak. Jauh. Gue inget hari Kamis, soalnya hari Kamis tuh dibuka penjualan buat general kan yang meet and greet doang. Soalnya tuh udah sold out sama OFC kan, udah jelas gitu. Nah, pas hari Kamis itu di general itu tuh ibaratnya war cukup lowong lah. Jadi masih banyak sisa, walaupun kalau kayak biasa ya, kayak misalnya member OSI gue gitu, kayak misalnya Jesse. OSI lu siapa, Cok? OSI gua. Grisel gitu-gitulah pokoknya. Udah pada cepet sold out-nya. Oke, ya wajar lah. Itu kan hari Kamis ya. Iya, member-member yang rame tetep inilah cepet lah sold out-nya. Kalau misalnya yang hari Jumat tuh kemarin gue cek iseng kan. Itu yang general. Ternyata ini masih general, udah general nih. Ternyata hari Jumatnya tuh itu masih banyak sisa. Jadi kayak contohnya kayak Desi, Dena, Ciput, terus apa lagi ya, Amanda, Stelin gitu-gitu. Itu masih ada lah pokoknya, masih sisa meet and greet-nya. Nah, kemarin makanya gua beli yang meet and greet-nya Dena gitu. Oke. Lu kalau misalnya lu mau beli mungkin hari ini kayaknya masih ada deh sisa deh. Harusnya ya. Desi mungkin masih ada kayaknya. Kan lu kan Desi juga. Gua kalau nanya gua ke siapa, gua beli apa enggak, dibilang pengen ya. Coba gua rasa gua faktor finansial memang kayaknya prioritasnya ke yang lain tuh satu. Dua, maksudku kalau misalnya ada pun, misalnya gue ada finance-nya gitu, finansial gue aman, mau ke siapa sih, mau aja kali ya Daisy ya. Gue kayaknya Daisy menarik karena hitung-hitung Grisel sama Michi udah habis toh, ya kan? Yoi. Grisel Michi udah habis. Nah, Daisy kan kayak option lain gue juga yang kayaknya asik juga. Tapi itu tinggal meet and greet kan, bukan to shoot kan? Meet and greet ya. Kalau to shoot tuh hari pertama di UFC langsung habis semua pokoknya. Nah, gue rasa gue sekarang tuh kalau misalnya memang gue punya duitnya nih, gue mending to shoot sih dibanding meet and greet. Karena meet and greet itu gue prefer video call.
Oh, alah ya. Ini lagi-lagi nih kita gue udah jadi kaum mendang-mending sekarang kalau ngomongin idling. Dan Betul, juga merasakan itu. itu gue akuin gitu loh. Kan orang ada aja gitu kayak idling itu bukan untuk kaum mendang-mending. Enggak, bodoh. Sekarang gue dari kaum mendang-mending gitu. Tapi kan gue juga ngitung untungnya gue yang mana nih gitu loh. Gue untung sebelah mananya. Jadi kalau two shoot untung di gue banyak karena two shoot gue sama Daisy masih ada sampai sekarang coy. Masih bisa gue kenang banget itu. Di ini Iya Mei dong, nice to masa lu see you ini. bakar? Oh, Masa lu gunting enggak ya dong? kan Daisy Nggak nggak mungkin lu skandal. gunting dong. Hah? Nggak. Makanya kalau foto tuh agak jarak dikit biar bisa Biar enak digunting ya. kalau lagi kecewa. Jadi kalau Jangan misal dempet-dempet. kalau lu dempet tuh takutnya kayak bener-bener ini loh apa kayak lagi Iya. buat tugas SBK kan takutnya. Iya, kayak clipping anjir. Iya kayak Gitu apa ya. sebutannya clipping ya. Clipping ya bener clipping. Ya itu jadi Kalau gua misalnya rasa di fandom ini yang rame tuh clipper bukan clipping. itu dia. Mas Yoka mana Mas Yoka? Dicariin Mas Jesse Anda. Enak banget ya Jesse ya. Tapi nggak apa-apa Mas Yoka Jadi memang berdedikasi dia. yoi. Ya kita Jadi gimana balik ke Desi, guys? topik. Desi gimana tadi? Iya, gue mungkin milih Desi tapi gue tidak tertarik untuk beli gitu loh untuk 8 iya. apalagi agak menyebalkan menurut gue nggak tahu ya permasalahan di Jot ini apa, kenapa mereka harus membuka tiket lama itu karena lu ketemu membernya tuh Februari, kita nggak tahu nih Februari membernya kayak gimana, membernya berubah atau sikap atau mungkin image yang diubah atau mungkin skandal, nggak ada yang tahu. Sedangkan kita harus beli dari bulan November ya jatuhnya. November. Jaraknya 3 bulan coy. Desember, Jaraknya 3 bulan. Februari. Boro-boro jaraknya setahun ya tuh. Iya sih 2025. Lu beli 2024 ketemunya 2025 kayak udah beda tahun dan menurut gua udah aneh sih gitu. Dan orang-orang ada yang bilang juga apa sebutannya ini di jual segini di tanggal segini karena tahu 2025 tuh JKT udah gak segede sekarang. Itu teori yang menarik sih. Iya itu orang-orang pada ngomong gitu. Tapi gue aminin sih. Iya, gue juga waktu itu sempat QRT salah satu tweetnya si Hansip, Bang Hansip. Oh iya. Bang Hanif ya, please let this be happen gitu karena tapi ya maksudnya gue bukan gara-gara rame banget jadi nggak ngidol seintens itu ya kagak, gue rasa emang gue yang udah jenuh aja kali gitu. Ya, mungkin kalau misalnya JKT mungkin kalau misalnya JKT sepi lagi ya udah sama aja guanya juga gitu. Iya. Oh sama aja. Apa lu ngomong tadi? Oh let's go. Enggak, kalau misalnya JKT sepi gue kira tadi let's go gitu. Mumpung lagi sepi. Belum tentu sih. Belum tentu let's go juga. Tapi kalau misalnya lu apply tapi verif gitu guys misalnya. Oh ya apply verif ya berarti saya sudah mengeluarkan duit untuk JKT, kenapa pula saya tidak datang dong anjing. Itu basic logic itu. Nah, berarti kalau misalnya meet and greet lu ini ya mungkin nggak purchase dulu ya. Tapi datang mah datang. Sebuah fun fact bahwa vlog gua yang kemarin sampai detik ini belum gua edit. Vlog gue yang di ASBSD kemarin sampai detik ini belum gue edit, belum gue sentuh. Iya lagi, itu bulan September anjir. September ya? 2 bulan ya? Sumpah gue belum gue edit. Bahkan rekaman Rangpren di Z-Motion belum gue edit, belum gue sentuh, udah sih udah gue sentuh, udah gue taruh sini. Z-Motion tuh manggung Agustus. Iya, Agustus kan. September meet and greet ya. Itu tuh membuktikan bahwa memang kerjaan gue udah mulai padat dari bulan Agustus. Dan sekarang udah mau masuk Desember makin ancur gitu loh gue. Dan emang selayaknya seperti itu aja, padat gitu. Padat dengan kegiatan yang real. Iya, dan ya alhamdulillah sih maksud gue. Iya gitu kan? Loh. Cuma kan gue jadi gak enak juga sama orang-orang yang terlibat gitu loh di kamera gue. Contoh? Ya Rangpren. Ya orang-orang yang ada di inilah. Ada di vlog itu gue sampai lupa siapa aja. Orang ada lu bayangin ada Rangge, gila lu. Oh iya, sampai detik ini belum gua sentuh itu.
Sampai ini ya, sampai kemarin katanya si Bang Ranggi udah konten lagi sama si Rangpren ya ternyata. Terus Rangpen diundang Mereka udah lagi ke Tori. sampai 2 kali tag konten loh. Iya, Rangpen jadi ke Tori nggak sih? Kayaknya jadi deh. Nggak jadi. Jadi. Jadi deh kayaknya. Yeah, cuman yeah. emang belum ada aja kontennya. Iya, ya gitu maksud gue YouTube gue udah bener-bener inilah kalau ngomongin sibuk mah ya. Tapi ya balik lagi ke idoling. Lu nangis gitu sih guys? Kagak gue keringetan anjing. Oke, nangis soalnya hari ini setahun ketemu dia. Idoling. Memang lagi jauh. Ini sebenarnya menarik ya di Konbini kali ini karena mempertemukan antara orang yang deket banget sama idoling dan orang yang nggak terlalu deket malah cenderung jauh banget sama idoling gitu. Jadi walaupun gue tahu lah gitu, gue nulis berita tentang Kelly Flora, gue nulis gitu berita tentang itu termasuk idoling loh guys. Iya maksud gue ya berita tentang even waktu itu gue sempet nulis berita tentang Lulu yang dia nggak mau dikasihanin yang akhirnya by the way selamat ya Lulu udah masuk di pengumuman ke berapa di urutan 10 atau urutan 12 lupa gue. Iya, yang tahap 2 kemarin kan ya? Tahap 2 masuk kan dia. Ya. Dan sabar buat yang ngosiin Flora sama Kelly karena ya udah emang lagi apa saja. Ya iya sebelah saya ngosiin Flora sih itu. Tapi ya maksud gue kita kayaknya mending ngomongin itu deh, Far. Ngomongin apa? Apa yang terjadi di fandom belakangan ini? Bagaimana orang-orang mereaksi hal itu dan Jot yang bertindak seperti itu? Lu sebenarnya cukup disayangkan ya. Cukup disayangkan karena kaitannya sama tadi SSK. Udah palang tanggung tuh ibaratnya dia kan udah masuk ranking Undergirls. Terutama Flora kan. 12 urutannya ya. Gue lupa jujur, padahal gue nulis. Undergirls-nya lah. Iya. Kalau Kelly gue nggak, ini jujur ya. Ini jujur ya nih. Jujur. Kelly udah hopeless. Menurut gue Kelly udah hopeless karena dia udah lu bayangin ini ya, gue ngomong bahkan di salah satu konten kantor gue yang namanya Ini Kata Netizen kalau disingkat IKN. Selama gue ngidol dari 2019, gue nggak pernah lihat ada member yang skandal 2 kali ditangguhkan 2 kali. Dan jarak waktunya deket. 2 bulan apa berapa bulan? Di tahun yang sama. Sekalinya member itu parah banget antara dia turun akademi atau keluar. Gue nggak pernah lihat member kayak Kelly, sumpah. Ini di luar idealis gue ya, bukan idealis ya. Prinsip gue ya, idoling kalau member pacaran gak apa-apa, tapi tindak ya kalau sih iya special case dan maksudnya kalau dari gue ya kan gue tidak menghukum Kelly gitu, yang menghukum kan ya Jot gitu. Iya. Sedangkan selama ini Jot menghukum member itu ya udah jelas gitu loh, kalau nggak turun ditangguhkan tidak saya sekali gitu, abis itu nggak lagi kayak Indira sama Amanda, by the way respect gue. Iya. Abis itu ya itu keluar gitu. Kayak terakhir member Jen, ada yang masih inget Jen gak sih? Karena semalam tuh gue dengerin podcast. Gue dengerin podcast Kompas Ngidol. Dia tuh lagi ngerangkup gitu ya, member tahun ini siapa aja yang kena ya. Dia nyebut semua kecuali Jen Victoria. Mungkin saking terlupakan nih si Jen Victoria itu. Iya tahun ini Jen ya? Tahun ini Jen. Jen masuk berita nasional, yang nulis bukan gue waktu itu. Temen gue. Emang iya? Iya. Ada di beritanasional.com, tapi waktu itu gue belum nulis. Lah enggak, tapi informasinya tahu dari mana dia? Dia itu masuk Google Trend dan dia memang mantan Wota. Ya kan. Penulis berita di Berita Nasional tuh biasanya nulis dari Google Trend. Iya. Gue ngerti. Ya, maksud gue balik lagi ke topik tentang Flora dan Kelly. Untuk Flora ya oke lah sekali gitu loh, dan mungkin lu lebih expert gitu ya kalau Flora ya. Tapi kalau dari gua sendiri Flora ya udahlah, mungkin lagi apes dan ya menurut gua sekali cukup gitu loh. Jangan kayak Kelly gitu, jangan sampai 2 kali. Ya semoga sekali aja ya. Iya, ya itu sih. Itu tuh yang Flora ya, SSK gitu.
Tapi sebenarnya selain kita ngomongin yang Floyd sama Kelly ya, itu kan ibaratnya bagian yang skandalnya lah. Kalau misalnya melihat perkembangan yang sekarang nih, SSK kan apalagi di tanggal ini nih, di tanggal video ini di tag nih 30 November itu tuh udah nanti malam tuh kalau nggak salah penutupan voting. Oh iya. Jadi votingnya hari ini tanggal 30 November. Makanya kemarin yang Catime tuh yang ini Sukinanda Catime yang pilkada itu kan tanggal 27 tuh dibikin diskon. Jadi lu beli bundle yang 70.000 dapat 2 Catime yang large itu dapat 10 kode vote. Jadi harga kode vote satunya tuh seharga 7.000 gitu. Jadi kayak ibaratnya wah ini banting harga banget nih. Makanya kemarin rame banget kan yang beli Catime gara-gara efek dari kode vote itu. Oh gitu. Soalnya udah mau habis penutupan kan tanggal 30 kan. Makanya tanggal 27 tuh ditutup ininya. Berarti pintu tobat ditutup tanggal 1 Desember, habis itu pengumuman tanggal 15 Desember ntar. Yoi, pintu ya seperti itulah intinya. Gue baru tahu, pantes ramai banget. Kan yang Catime sampai berapa inilah. Iya, gue heran deh. Orang-orang beli Catime 27 November kemarin yang batuk gua sekarang. Padahal gue nggak beli Catime tanggal 27 dulu kemarin. Yang batuk pilek gua lu hari ini. Heran gue. Gue nggak beli Catime anjir. Lu jadi petugas ini kali, KPPS kali, makanya sakit. Kagak anjing. Kagak. Ya, itu mah gue yang jadi petugas ya. Ah iya lu. Gimana kemarin ke petugas KPPS? Karena gue lihat gue tuh yang gue notice dari Farhan kemarin ya selama masa pencoblosan pilkada itu tanggal 27 kemarin, Farhan tuh gak aktif di sosial media. Makanya gue nanya di WA, Far, aman gak? Dia bilang stres. Oh iya. Sebenarnya sempat sih guys nge-tweet gitu. Kalau nge-tweet mah gampang aja ya. Jadi cuma nggak sesering hari biasanya karena emang lagi bertugas kan. Tapi sebenarnya kalau pilkada lebih aman dibanding pilpres sih. Soalnya satu yang datang tuh separohnya. Harusnya tuh yang pada males ya. Nah, kalau misalnya pilkada kemarin tuh yang datang tuh harusnya 600. Cuman pada kenyataannya yang datang cuma 300-an doang. Tuh, jadi kita ngitung suaranya nggak lebih pusing dibanding pilpres lah. Dan karena kan emang cuma 2 surat suara doang kan, cuma wali kota. Lu di mana? Lu tuh daerah mana berarti? Oh, gue Depok. Depok tuh berarti Jawa Barat. Depok forever. Yoi, Jawa Barat gue. Oh, lu nggak golput kan? Kalau gue milih lah, masa panitia golput. Oh iya. Masih ada nih tintanya nih. Lu masih ada? Gue udah mulai habis. Udah mulai habis kok. Tapi masih ada. Gue nyoblos juga kemarin. Kalau gue kan daerah Banten ya. Berarti antara Andra Sony sama Airin tuh kan. Kebetulan Andra Sony yang datang ke kantor lu kan? Iya, yang gue ajak ngobrol juga. Gue jujur untuk yang pilkada tahun ini nggak terlalu ngikutin debatnya sih jujur, karena gue tuh nonton debatnya, cuma pas gue lagi di kantor, karena kan kantor gue selalu live stream untuk nayangin ya. Cuma gue ngikutin, sumpah dah. Gue kayaknya terakhir kali gue ngomong di Aji Mumpung kerjaan gue nyantai ya. Seingat gue sih gitu ya. Iya, dan kerjaan gue nyantai enggak, coy. Sekarang gue enggak dibilang nyantai. Dibilang nyantai sih sebenarnya nyantai ya, mungkin karena gue menikmati juga, cuma padat. Nah, itu kali ya bedanya ya. Nggak dibilang nyantai, cuma padat gitu. Kegiatannya banyak kemana-mana gitu ya. Iya, dalam 5 hari kerja tuh gue bisa hampir setiap hari ke preskon film, kalau enggak ya hampir setiap hari syuting malah, karena kalau gue nggak preskon film ya gue syuting di studio gitu. Ya alhamdulillah sih ya suara gue nggak habis, ditambah lagi belum ngomongin voice over gitu kan, voice over berita-berita. Terus lu nulis juga kan? Kebetulan nulis lagi gue tinggalin karena emang lagi sepadet itu. Jadi wota nulis nih, makanya tiap ada skandal langsung kayak. Iya betul, kadang udah gue waktu itu Gracie kan hampir, untung belum gue siapin gitu loh. Ya. Udah dibikin draftnya. Iya, udah hampir gue siapin Gracie gitu. Hampir. Tapi udah ada yang klarifikasi duluan ya.
Langsung klarifikasi. Iya, udah langsung klarifikasi. Tapi nggak tahu ya klarifikasi bener apa enggak ya. Setidaknya kan sudah ada yang diluruskan. Ya, Gitu. setidaknya. Ya. Tapi Gracie-nya sih aman ya kalau misalnya gue liat Gracie. Maksud gue pergerakan dia kayak ya udah, I'm a cute Biasa aja. idol tetap gitu. Seperti tak terjadi apa-apa, bro. Ya nggak apa-apa sih. Iya, emang nggak apa-apa. Iya. Ya, tapi yang jelas ya ini sih, maksudnya lagi rame ya. Itulah sekarang mah SSK lah ya. Nah, ntar tinggal kita tunggu nih nanti malam penutupan, terus kayak udah ibaratnya ini 2 minggu ini kan bisa kita sebut sebagai masa tenang kali ya kalau misalnya pilkada. Anjing masa Soalnya tenang 2 minggu. Udah gak ada voting kan, jadi ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tapi jujur deh, ngomong-ngomong soal SSK, gue nggak terlalu ngelihat member jor-joran kampanye deh. Biasanya kan orang ini bikin apa, konten apa gitu loh. Ya, kalau kampanye dikatakan jor-joran mungkin enggak, karena kan seperti biasa mungkin yang gerak kayak gitu tuh fanbase biasa guys, ya kan. Biasa fanbase yang gerak kan kalau kayak gitu. Soalnya fanbase yang lebih bisa lebih bisa menggayat massa gitu. Kalau misalnya member tuh kadang-kadang ini, gue tuh yang gue tahu ya, cuman mute yang bikin konten. Dia sampai effort ini kayak bikin video ngedit skit gitulah, kayak sejenis skit gitulah. Iya, yang jahit itu bukan? Iya, yang nabung kan ada konsep-konsep nabung. Kayak hari ini udah nabung belum, ntar ceritanya video kayak di warung gitu-gitu. Yang gue lihat tuh cuma mute. Kalau yang lain tuh gue bingung ya, bentuk kampanyenya mereka tuh apa ya, selain yang emang video udah ada aja ya. Tapi yang jelas mungkin emang kayak gitu ya kali ya, kebiasaan kampanye selalu pasti sebagian besar dari fanbase, baru deh membernya yang gerak. Gitu ya. Jadi malah menurut gue malah agak aneh sih, malah justru fanbase-nya banget nih yang usahain membernya buat masuk, bukan membernya sendiri yang gimana caranya biar semua fansnya ngevote dia gitu. Jadi yang kerja keras tuh ibaratnya fanbase-nya. Nah, tapi apakah itu hal yang salah? Nah, salah atau benar nggak bisa dibilang salah. Cuma kalau misalnya etis bukan etis. Salah atau benar nggak salah ya. Bentar, lu ngomong etis, gue jadi mikir apa ya etis? Oh, kantor gua bukan Wota, maaf. Bangsat emang. Nggak dibilang salah ya enggak. Kalau dibilang bagus ya alangkah lebih baiknya kan dari membernya gitu ya. Cuman mungkin kita kan harus maklumin kalau member kegiatannya baik. Lagi-lagi ya kayak gitu. Ya sempat-sempatan mereka lah. Ya, atau mungkin sebatas gini aja, sebatas pas mereka lagi live ya mereka promosi diri mereka, terus fanbase ibaratnya soundingnya gitu, di bagian soundingnya tuh fanbase kayak gitu. Sebenarnya gue nggak bisa judge juga karena gue ini jatuhnya gue sambil ngunyah permen ya, maaf ya. Ini jatuhnya itu SSK ke 1,5 gue. Paham nggak lo? Yang setengah tuh apa? Yang satu tuh apa? Yang satu ini. Rhapsody. Yang satu ini. Yang setengah? Yang setengah tuh yang Rhapsody justru. Karena Rhapsody itu gue datang pas baru ngidol. Gue masih belajar kayak itu loh. Oh, itu udah SSK mulai ya? Udah. Lu bayangin aja gue ngidol langsung single original, bro. Emang yang lain. Ya gitu. Ya jadi gue nggak terlalu berasa gitu. Gue ngelihat campaign mereka. Even waktu itu di SSK terakhir, selainnya video-video campaign seperti biasa, waktu itu tuh ada live stream khusus di YouTube. Itu gue ingat. Waktu Rhapsody itu ada live stream khusus di YouTube-nya JKT48 per member. Itu kayaknya live stream pertama yang gue tonton tuh live streamnya Freya, jujur. Iya. Kayaknya satu member kayak 5 menit apa 10 menit apa 15 menit gitu. Waktu kampanye. Itu kan belum ada. Iya, beneran kampanye. Waktu itu kan belum ada showroom. Iya. Boro-boro IDN gitu kan. Iya. Yang background-nya merah gak sih, guys? Gue lupa deh. Iya, background merah. Oh, video itu. Oh, itu video kampanye ya? Video kampanye anjing. Gue baru tahu. Itu ya dulu
Dulu tuh lebih tertata gitu loh. Wota-wota pada nanya di komen kayak kenapa memilih ini dijelasin. Oh iya, ada Iya, tanya jawabnya. iya. Udah kayak debat paslon aja. Makanya gue bilang lebih tertata, lebih terstruktur, lebih campaign-nya lebih berasa dibanding sekarang gitu. Iya. Nah mungkin kekurangan gue juga, gue nggak bisa ngejudge karena gue nggak ngikutin live stream yang berita sekarang. Iya. Udah nggak pernah. Lu Mungkin juga. Lu masih nonton gak sih kayak gitu? Live stream IDN, showroom. Oh kalau live mah gue udah nggak pernah nonton, cuma nonton klip-klip doang. Dan mungkin apa Gue tuh juga udah nggak ada waktu nonton live. Nggak, kalau misalnya sekarang SSK yang sekarang nih, ini kan ibaratnya SSK pertama setelah pandemi atau setelah new era kan. Makanya ada semacam kultur yang beda gitu dari segi kampanye dan segala macam. Tapi Iya, mungkin yang sama tuh tetap ada black campaign dari dulu ya. Wah, kalau itu sih Tetap ada ya. itu kayak dari masa kerajaan udah ada deh, terus keterusan aja sampai sekarang. Perjuangan. Iya. Ya, itu mah awet, budaya yang awet. Iya, dan ampuh ya, black campaign ampuh ya. Maksudnya gua akuin itu. Black campaign-nya ampuh banget sampai kadang tuh gue bingung ya orang-orang kayak gitu dapat sumbernya dari mana gitu. Iya, makanya ya. Jujur aja ini mah. Informasi underground itu selalu lebih cepat, lebih gerilya menyebarnya. Udah gitu jadi bahan bercandaan cowoknya lagi. Kan membuktikan bahwa hubungan mereka sepertinya sudah. Ini sumpah deh. Gitu ya? Gua bodoh, jangan anjing. Kagak. Enggak, gue pengen ada suatu teori nih. Ini kan si Flora kan sudah ditangguhkan, ya kan, dengan foto seperti itu yang jadi di pangku, ya kan. Yeah. Ini sebenarnya boleh nggak sih ini bola panas sih. Tapi teori gua, orang-orang kan mikirnya kayak ternyata kayaknya foto lama udah putus cowoknya sama si Flora gitu, ya kan. Kok gue mikirnya malah ini fix, ini sebuah gerakan untuk bikin Flora ditangguhkan gitu loh. Jadi udah share aja fotonya gitu. Ya bisa jadi ya mungkin. Ya itulah kenapa ada black campaign. Makanya gue bilang itu teori. Ya, ini kalau misalnya gue udah salah jangan ditubir ya, gue gak mau downfall. Apa? Juga orang jahat kan pasti ada. Iya. Lu gak dengar tadi ngomong apa? Oke. Gue dengar. Oke. Oh gitu, maksud lo orang jahat? Enggak, maksudnya ya, mereka kan orang-orang jahat. Masa nggak ada orang jahat sih anjir? Iya. Kan orang jahat mah. Iya, oke. Tadi gue mau ngomongin apa? Iya. Jadi memang sepertinya itu teori gue pribadi ya. Jadi kayak emang udah ada ada Tuhannya untuk nge-setting skenario seperti ini dan akurat gitu loh, skenarionya berjalan dengan baik, rencananya berjalan dengan baik dan ya udah akhirnya si cowoknya ini ya santai bro gitu. Di luar dia bermoral, di luar dia bermoral apa enggak ya dengan kata-kata yang dia tutur ya. Gitu loh. Gua itu sih moral masing-masing gitu loh. Kalau lu bobrok, tapi kalau menurut lo itu moral terbaik lu, oke, bagus, lanjutkan gitu. Gua nggak ngurus, gua nggak bilang gua orang baik gitu. Aja tadi lu ngomong ada semacam dewa skandal gitu kali yang enggak ngomong senyeting gitu. Iya dewa skandal, ada pasti dewa skandal. Dewa skandal. Wah, gila ini bagus nih jadi judul konbi Dewa Skandal JKT48. Siapa kira-kira? Dewa skandal tolong. Ya. Paling itu. Far, by the way, ini kita kayaknya udah kurang lebih 30 menitan kayaknya. 30 menit. Mau diudahin aja? Udahin dulu kali ya. Kebetulan. Azan juga nih. Kita nggak tahu nih mau ada episode lagi apa enggak nih. Ya, jadi karena di Tangerang Raya sudah azan. Tangerang Raya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya. Sampai bertemu di Meet and Greet bulan Februari.